Kisah konglomerat Indonesia penuh dengan tantangan dan kerja keras. Tidak terkecuali dengan Bapak Hermanto Tanoko yang memulai bisnisnya dari toko cat kecil hingga mengembangkannya menjadi salah satu pabrik cat terbesar di Indonesia. Saat ini beliau juga sudah mempunyai kekayaan lebih dari 40 triliun rupiah dan 7 perusahaan IPO yang berlantai di Bursa Efek Indonesia. Dalam segmen The Riches kali ini, kami sudah berada di Jawa Timur, kampung halamannya Pak Hermanto Tanoko. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat The Riches Hermanto Tanoko. Halo, selamat pagi. Meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Business dan Iya, sudah saya tunggu nih tadi. Iya. Ini akhirnya kita ketemu, soalnya Bapak tuh selalu muncul di feed saya. Oh begitu ya. Di Instagram, di TikTok. Ini ya, Instagram ini. Iya. Aduh, followernya udah 196.000 ya Pak. Iya. Lebih banyak daripada follower saya Instagramnya. Masa? Iya, kenapa Pak bisa ada social media seperti ini, membagi tips? Tadi saya lihat ini ada life coach, business coach, Ya. seperti itu. Ya Kenapa karena bisa saya mempunyai ini tujuan hidup untuk berbagi, untuk menciptakan 1 juta entrepreneur. Ya tentu saya selain dari bisnis usaha, dari Hermanto Tanoko Foundation, juga dari sosial media ya. Jadi di YouTube, di Instagram, ini kan banyak milenial Gen Z yang di sana ya. Jadi saya sering berbagi bagaimana kiat-kiat untuk menjadi wirausaha yang sukses gitu ya. Dan saat ini saya juga mendirikan sekolah SMK Tanoko, itu juga nanti tujuannya 80% harus menjadi wirausaha yang mandiri. Jadi itu yang saya lagi kerjakan nih sekarang. Tapi jarang sekali ya pengusaha yang ingin muncul di publik, apalagi aktif di sosial media ya Pak. Ya. Kalau misalnya lihat itu netizen komennya seperti apa Pak? Waduh, kalau komen itu tentu ada yang positif ya, dan ada juga yang mungkin agak negatif ya, mencibir ya. Ya saya, yang penting saya dengan tulus saya mau berbagi dan saya tidak mengharapkan apa-apa dari para netizen ya. Ya, jadi ya terus saja saya berbagi. Nah, kalau ketemu orang yang benar-benar bisa terubah hidupnya karena sering melihat dari sosial media saya, wah itu saya gembira sekali. Saya sering kan ketemu, kadang ke Fasa Hotel, kadang ke tempat-tempat tertentu ya, saya disapa, terus dia menceritakan bagaimana hidup dia bisa berubah setelah mendengarkan apa sharing-sharing saya. Nah itu kan tentu suatu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai ya. Benar sekali Pak. Lalu kalau misalnya konten sosial media Bapak kan pasti ada strateginya dan genrenya nih Pak. Ya. Boleh dong sharing juga ke kita bagaimana Anda merintis sosial media Anda? Kalau sosial media itu dimulai pada saat pandemi ya. Jadi di saat bulan Maret tahun 2021 itu kan semua komunikasi dengan bisnis usaha itu memakai Zoom meeting, Google Meet ya. Nah itu sangat efisien. Waktunya itu jadi, wah kok sudah selesai semua gitu ya. Terus saya melihat, wah begitu banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia yang karena pandemi ini kaget gitu ya. Nah saya akhirnya, Menenangkan mereka. saya mesti kasih sharing-sharing hal-hal yang positif lah. Karena kalau mereka tidak melakukan apa-apa, ya pasti tambah terpuruk. Jadi paling enggak effort yang harus dia lakukan itu harus paling enggak 2-3 kali dari sebelumnya. Jadi malah harus lebih berpikir, lebih keras ya. Apa yang dilakukan lebih banyak sehingga akhirnya bisa melewati krisis, bahkan bisa semakin berkembang. Saya lihat Pak Hermanto juga sering wawancara orang yang sukses begitu. Oh ya. Usaha yang sukses. Ya. Nah itu caranya bagaimana Pak? Kadang-kadang mereka jarang sekali ingin muncul di layar. Waduh itu tantangan itu. Nah, itu tantangan yang terbesar kan ya Pak? Tantangan, apalagi kalau pengusaha ya. Iya. Dia ngomong, enggak lah saya nggak biasa di kamera, Iya. terus ada juga saya nggak mau dikenal, nanti wah saya punya bisnis jadi terbuka. Padahal saya ngomong loh, saya kulik-kulik hal-hal yang bisa memberi inspirasi ke para milenial lah. Saya nggak terlalu dalam juga, tapi banyak yang memang nggak mau ya. Nah itu tantangan. Jadi saya mengundang 10 pengusaha, mungkin yang mau hanya 2-30% aja ya. Wah, tapi hebat juga ya. Iya. 20-30% itu dari semua pengusaha yang top-top yang Pak Hermanto undang itu sudah banyak bisa menginspirasi anak-anak bangsa. Iya. Ya.
Padahal kalau mereka mau ke podcast saya, tentu itu juga sangat positif ya bagi para pengusaha ya. Karena itu kan seperti saya membuka mendiskusikan tentang bagaimana perusahaan mereka yang dulunya nggak dikenal bisa lebih dikenal, mengenai personal branding mereka juga, sehingga peluang-peluang bisa semakin banyak. Ya tentunya itu kan semuanya free ya. Jadi sesungguhnya hal-hal yang positif juga. Jenuh nggak Pak untuk bikin konten seperti ini? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat influencer ataupun konten kreator, mereka banyak yang jenuh begitu ya. Ah udah deh stop aja channelnya gitu. Oh lihat komen netizen, aduh males deh, aku mau stop aja gitu. Ya. Nah kalau dari Pak Hermanto bagaimana? Apakah mau melanjutkan terus channel-channelnya? Saya masih lanjutin. Semangat Karena terus ya, Pak. kan waktu yang saya ketemu kan juga hanya dengan sekitar 3-4 orang setiap bulannya ya. Dan itu menambah saya punya relasi juga, pertemanan juga ya. Yang sebelumnya nggak kenal kan jadi kenal. Dan kalau semakin banyak UMKM atau wirausaha di Indonesia, tentu itu bisa memperkuat perekonomian kita juga ya. Karena banyak negara-negara maju, negara tetangga, itu karena pengusahanya itu lebih dari 7%. Nah di Indonesia kan masih rendah sekali ya. Nah ini memang harus tugas dari kita semua bagaimana agar wirausaha ini terus bisa bertumbuh dan mereka juga menjadi wirausaha yang sehat dan kuat. Jadi bukan hanya seperti jamur mati tumbuh berganti ya, tapi terus bisa semakin banyak dan sehat. Harus dipupuk dan berkontribusi juga kepada negara, Betul. kepada Indonesia. Ya pasti dong. Iya. Oke Pak, ini sekarang kita di mana nih Pak? Kita diundang ke sini, lalu Ya. semuanya mewah sekali. Apakah ini juga salah satu hasil dari usahanya Tan Corp? Ini adalah salah satu masterpiece dari Tanrise Property ya. Jadi saya terinspirasi melihat apartemen di Singapura, di Australia, itu kan nyaman sekali ya. Jadi memang apartemennya itu single building, ya, tidak di atas mall gitu ya. Jadi kan benar-benar eksklusif. Ini satu tower begini paling cuma 5-60 keluarga aja dan private lift semua kan. Jadi ketemu antar penghuni itu juga jarang sekali di lift ya. Jadi hanya crazy Liftnya rich. ada 9 ini, liftnya ada 9. Jadi kalau you naik kan jarang ketemu ya. Karena Private ya, begitu? iya private. Aman, private. Aman. Hanya crazy rich Surabaya yang bisa tinggal di sini ya Pak. Ya dari Jakarta juga bisa, dari luar pulau juga bisa. Hanya crazy rich yang. Dan di sini saya sama seluruh anak-anak saya ada di sini. Oh begitu. Jadi kalau pas weekend kita kan bisa berbarengan tinggal di sini sama anak-anak sama cucu. Ya kan ini kita bisa kumpul-kumpul ya. Baik Pak. Kalau gitu Ya. boleh dong Pak kita home tour langsung. Boleh silakan. Ini fasilitinya juga banyak sekali di sini. Ya terima kasih. Silakan. Ya Pak Hermanto saat ini sudah tinggal di apartemen termewah, termahal di Surabaya. Tapi waktu saat kecil bagaimana Pak Hermanto? Pak Hermanto tinggal di mana? Saya lahirnya itu di bekas kandang ayam. Jadi ukurannya itu hanya 1,5 kali 9 meter aja. Kandang ayam Pak? Iya, dan itu pun papa mama saya itu sewa, bukan membeli. Wow. Jadi kan karena kena PP 10 kan di tahun 60, jadi bisnisnya nggak ada, rumah semua sudah dijual, sehingga akhirnya sampai tinggal di Gunung Kawi selama 6 bulan, terus tinggal di rumah mertua 9 bulan. Akhirnya papa saya nyewa ya bekas kandang ayam itu tadi, dibuat tinggal bersama dengan anak-anaknya, dan saya lahir di sana. Lahir di kandang ayam Pak? Dan Bekas ya, jadi bukan kandang ayam, kandangnya udah nggak ada. Tapi Ya. di rumah itu nggak ada keramiknya, masih tanah itu. Masih tanah ya Pak? Tanah masih ada. Mandi dan Waduh, lain-lain kalau bagaimana mandi, Pak? WC-nya kecil sekali di paling belakang. Masih Cuma ada Pak satu. tempatnya?
Masih ada nggak ya? ada. Udah Jadi nggak ada. di jalan pecinan kecil itu di Malang kena relent, habis itu sudah nggak ada. Jadi jalan sekarang, jadi jalan sekarang. Iya Pak, bagaimana Anda kalau misalnya kita dengar ya, itu kan sepertinya sedikit trauma begitu ya, waktu masa kecil seperti itu, tapi sekarang Anda bisa merubah trauma itu menjadi semangat, lalu bisa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Apa yang memotivasi Anda? Kalau saya sih nggak trauma karena bayi kan, nggak tahu saya. Tapi cerita dari papa mama saya, nah itu yang ya selalu diceritain ke anak ya, bagaimana susahnya papa pada saat miskin ya. Dia tetap harus bekerja mati-matian. Di samping itu juga kehidupannya itu sangat irit, makannya cuman nasi jagung, pakai ikan teri, pakai sayur-sayuran ya, kadang bubur. Jadi memang sangat minim dan papa nabung terus. Papa sering ngumpulin emas, beli emas berapa gram gitu. Karena papa ingin kembali bisa membuka toko dan bisa survive ya. Jadi memang hidupnya sangat hemat. Hidupnya sangat hemat ya. Jadi akhirnya bisa buka toko cat. Nah, Toko itu cat di Jalan Wetan Pasar pada tahun 62 itu. masih ada itu pun Pak? sewa. Oh, itu pun sewa. Jadi ukurannya juga 1,5 meter kali 13 meter. Dulunya mau bekerja Polowijo, tapi karena melihat tempatnya demikian kecil, dan akhirnya udah dibuat toko cat. Karena papa reputasinya kan bagus ya, namanya baik ya, terkenal dengan kejujurannya, sehingga ada dua teman papa yang importir cat, itu nawarin papa, udah yuk buka toko cat aja, saya titipin catnya. Jadi akhirnya modalnya itu dari cat konsinyasi itu tadi. Dan karena harga cat pada saat itu sering ada peraturan pemerintah yang menaikkan biaya masuk, termasuk barang mewah, sehingga harganya kan naiknya berapa ratus %, sehingga akhirnya papa bisa menjual cat itu mungkin cuma 10%-an sudah bisa membayar cat konsinyasi tersebut. Nah itu yang membuat bisnis papa jadi cepat ya bertumbuhnya, bisa membeli lahan-lahan di sekitar, dan akhirnya tahun 64 sudah pindah rumah di Jalan Kebalen. Jadi Pak Hermanto dari kecil juga sudah dididik ya oleh orang tuanya. Pak Hermanto harus irit dan juga harus berusaha untuk terus mengembangkan bisnis. Tapi dari toko cat yang kecil ya Pak, bagaimana Anda bisa membangun toko cat itu sampai mendirikan pabrik dan menjadi salah satu industri terbesar di Indonesia? Itu kan luar biasa sekali Pak. Betul. Papa saya itu sangat inovatif sekali ya. Jadi di toko cat itu pada saat catnya itu hanya 12 warna, cat import, papa sudah belajar nyampur cat secara otodidak. Jadi dia nyampur cat untuk melayani pembeli-pembeli yang mau beli 1 on, beli 2 on, beli 1 kilo untuk cat mobil, cat sepeda motor, Vespa, itu semua dilayani sama papa. Dan papa sangat terkenal karena kemahirannya mencampur cat kan. Jadi akhirnya papa bisa membeli cat-cat dari toko-toko lain yang warna nggak laku. Bagi papa semua warna kan bagus, karena papa bisa campur ya. Jadi dari situ papa memang punya impian yang sangat besar ya. Kalau toko aja sudah dibesarin, sudah paling ramai di Malang, papa nggak mau berhenti. Jadi di usia papa 50, papa ingin masuk ke industri cat. Itu dimulai juga dari awal home industry loh. Cuman 18 karyawan saja. Tapi papa kerjanya kan memang benar-benar ini ya, smart, kerja keras. Dia juga pengalaman dari toko cat, sehingga waktu mempunyai pabrik cat, papa juga tahu keinginan-keinginan toko cat di daerah-daerah itu seperti apa. Sehingga pabrik cat itu akhirnya disupport oleh banyak toko-toko besar di kota-kota di wilayah Indonesia dan bisa terus bertumbuh berkembang dengan cepat ya. Tentunya orang tua ini pendidikannya juga harus sangat penting ya bagi generasi kedua dan ketiga. Kalau misalnya kita lihat Pak Hermanto kapan masuk ke bisnis keluarga dan mengembangkan, dan bagaimana caranya dari tadi 18 orang ya home industry itu sekarang mungkin sudah ada puluhan ribu karyawan. Ya. Nah itu setelah saya married, itu saya diminta papa saya untuk membantu di Avian. Nah saya waktu di Avian itu tahun Desember tahun 82, itu saya tanya sama papa saya, Pak,
ini visi atau impian Papa ke depan ini apa nih? Papa ingin Avian menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wah, Waduh. itu semangat sekali kan ya? Tepuk tangan. Karena di sekelilingnya masih sawah. Oh. Pabriknya masih sangat tradisional ya. Berapa orang Yang waktu percat aja masih pakai dayung ya. Berapa orang waktu itu karyawannya, Pak? Kurang lebih 100-an ya. 100-an. Udah Ratusan. besar ya, Pak? Ya lumayan, sudah mulai buat cat tembok, ada thinner, jadi udah bertumbuh berkembang. Jadi saya, Papa dan juga kakak saya bergabung, semua memikirkan bagaimana Avian ini setiap harinya itu bisa bertumbuh. Omsetnya dari hari ke hari itu bisa meningkat. Sedang yang diproduksi juga bisa semakin banyak gitu. Jadi wah, kenaikannya itu cepat sekali kalau you lihat bulanan atau bahkan tahunan ya lipat-lipat kan. Berapa persen, Pak? 200? Waduh, banyak sekali kalau di awal-awal itu ya, berlipat-lipat terus sehingga kita dalam waktu Boleh kasih bocoran relatif nggak, singkat ya. Itu tahun 88 saya sudah ke Korea untuk membeli 3 reaktor. 3 reaktor itu adalah bahan baku utama cat. Itu nggak ada pabrik cat yang buat. Jadi semua pabrik cat kan waktu itu masih beli dari Jepang, masih beli dari Taiwan, dari Amerika ya. Kami membuat sendiri. Ya otomatis karena bahan baku membuat sendiri, kami bisa memberi hasil cat yang kualitasnya jauh di atas kompetitor, tapi dengan harga yang bersaing kan. Jadi itu kan memikirkan ke konsumen terus kami. Keunggulannya cat Pak Hermanto ini seperti apa, Pak? Pada saat itu kami selalu berpromosi putihnya paling putih, terus keringnya paling cepat, daya tutupnya juga bagus gitu. Dan Avian ini pada tahun ini mendapatkan proper hijau. Jadi kami satu-satunya pabrik cat yang pertama kali ini mendapat proper hijau dari sisi produk yang ramah lingkungan ya. Nah ini tentu juga suatu kebanggaan bagi kami ya. Jadi kami meskipun pabrik cat ini termasuk kimia, tapi kami sangat concern terhadap bahan baku yang kami pakai, juga prosesnya. Meskipun di pembuatan printing itu kami pakai insenerator, jadi pembakaran solvent atau minyak itu dibakar sempurna sebelum uapnya itu keluar untuk ke daerah sekeliling. Harus tetap. Jadi kami tidak merusak lingkungan kan? Benar, harus tetap menjaga lingkungan dan inovasinya ini harus terus berjalan. Baik, Pak. Avian kan bangun satu laboratorium yang salah satu yang terbesar juga, luasnya 5.000 meter persegi, gedungnya sangat megah, 5 lantai. Nah di situ ada 65 kemis yang selalu research bagaimana kami bisa membuat cat-cat yang bisa mendapatkan paten, cat-cat pioner ya, kami harus yang terdepan supaya pertumbuhan kami juga jauh lebih sehat gitu. Pak Hermanto nggak stres ya? Enggak. Maksudnya kayak, oh, kayaknya harus lari terus, nggak boleh istirahat sebentar, sejenak gitu. Nanti takutnya decline gitu kan, nanti karyawan enggak juga. bagaimana? Kalau istirahat sebentar, tapi habis itu larinya lebih kenceng lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya kan selalu minta kepada mereka untuk bertumbuhnya itu minimum itu di atas 30% setiap tahunnya. Lalu Bapak bangun lagi bisnis-bisnis yang lain. Kalau misalnya kita riset ya Pak, ada 6 perusahaan yang sudah berlantai di Bursa Efek Indonesia nih Pak. Tepatnya 7 ya. Tepatnya sudah 7 ya Pak? Oke, jadi sudah ada 7 IPO. Ya. Nah, bagaimana dari perusahaan satu cat, lalu mengembangkan subholding yang lain Pak? Ya, itu setelah krisis ya. Jadi kalau 98. setelah krisis 98 itu kan Avian sudah 20 tahun ya. Dan tepatnya pada 2003 itu berarti sudah 25 tahun. Nah itu kamu baru mulai masuk ke industri-industri yang lain. Contohnya seperti masuk ke Cleo, itu kan beverage ya. Terus masuk ke depo bangunan, saya masuk ke properti. Terus masuk juga ke pigment master bed. Dan terus bertambah terus. Tapi sesungguhnya semuanya itu tetap ada linknya ya. Ada benang merahnya itu.
Benang merahnya apa tuh Pak? Loh, kalau dengan Cleo kan sama-sama manufacturing. Kemasannya kan sama-sama plastik packaging ya. Di Avian kami juga membuat plastik packaging untuk kemasannya, di Cleo juga. Jadi ya ada kemiripan dari sisi proses manufacturingnya. Kalau kesehatan dan kecantikan, benang merahnya itu bagaimana tuh Pak? Saya begitu ditawarin ke pabrik kecantikan kan kosmetik ya. Saya datang ke pabrik kosmetik itu saya kaget. Karena prosesnya itu, bahan bakunya itu dengan cat itu sama. Pakai pigmen, ada wax, aditif, ada binder ya. Yang membedakan kalau cat kan industrial grade. Kalau di kosmetik ini cosmetic grade. Cuman grade-nya aja yang beda, tapi prosesnya pakai mesin ball mill, pakai mesin grind mill, pakai mixing, semuanya sama. Tinggal surface-nya kan ya. Kalau cat kan surface-nya tembok, kayu. Nah, kalau kosmetik kan ke kulit. Jadi Bapak selalu memilih investasi ataupun bisnis yang mungkin Bapak juga sudah tahu, paham seperti itu. Ini penting sekali ya tipsnya. Paham. Jadi kami tahu, oh ini sejenis nih. Berarti kalau kapasitinya kami bisa besarin, otomatis kan kita juga bisa menurunkan COGS ya. Sehingga bisa lebih bersaing, bisa memberi value-value kepada konsumen, sehingga bisnisnya itu nanti bisa bertumbuh dengan jauh lebih sehat. Iya, Pak Hermanto kan sekarang sudah terkenal sekali ya. Pasti banyak yang tiap hari telepon Pak Hermanto juga. Pak, ini bisnisnya bagus nih, investasi di sini aja. Pasti banyak banget kan yang pitching ke Bapak. Pak, ayo investasi ini bareng gimana-gimana. Nah, bagaimana Anda memilih begitu ya investasi yang cocok untuk Anda? Ya, tentu yang ada di core bisnis saya, kan saat ini Tankop ini membawai 8 subholding. Nah, di dalam 8 subholding itu kan bisa banyak sekali industri sektor yang kami masukin ya. Nah, kalau itu bisa inline dengan kami punya core bisnis, terus kami juga yakin kalau kami masuk, itu pertumbuhannya akan jauh lebih cepat, lebih sehat. Nah, itu kami biasanya menerima penawaran-penawaran tersebut. Jadi kira-kira ada berapa penawaran Pak tiap harinya? Kalau tiap hari kita biasa lihat tiap bulan lah ya. Tiap bulan? Mungkin setiap bulan ada mungkin antara 10-an gitu ya. 10 bisnis ya, yang scale-nya gitu. Lumayan juga ya Pak? Ya. Sudah tapi kami biasanya mungkin milihnya nggak sampai 10% ya. Ada pernah nggak UMKM gitu Pak yang approach Bapak? Wah, kalau UMKM banyak sekali. Banyak sekali? Iya. Jadi bagi saya, kalau perusahaan itu lebih besar ya. Contoh ya. Kalau omsetnya 10 miliar dalam 1 tahun, itu ada 10, itu kan 100 ya. Nah, bagi saya prefer lebih enak langsung omset yang 100 miliar tapi hanya 1 gitu. Karena kalau 10 kecil dengan 1 kan lebih enak 1 kan. Iya. Nah, kalau omsetnya nggak 100 tapi 500 atau 1 triliun, wah lebih senang lagi. Benar. Karena setiap usaha itu kan problemnya sama itu ya. Iya. Tapi dengan size yang lebih besar pasti punya strength itu lebih banyak. Kekuatannya jauh lebih besar. Jadi dari 1 triliun mau dijadikan 2 triliun lebih gampang. Benar daripada sekali. 10 miliar untuk jadikan 100 miliar itu kan butuh effort yang besar sekali gitu. Iya Pak. Pernah nggak Pak? Ini kan kalau misalnya kita dengar sekarang sepertinya wah pertumbuhannya berapa ratus kali lipat begitu ya, berapa ratus % setiap tahunnya, dan tadi Anda juga menceritakan dari pabrik cat yang hanya 18 orang sampai sekarang juga menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Tantangan apa saja yang pernah Anda hadapi? Tantangan tentu pada saat kami masih kecil, itu tantangannya berbeda dengan kalau saat ini sudah besar ya. Jadi kalau waktu masih kecil ya, tantangannya banyak sekali ya. Kita beli bahan baku sudah bisa kalah mungkin 10-20% kan. Kami waktu proses, karena batch-nya kecil, secara cost per liternya juga jauh lebih mahal kan. Terus kami mau promosi, mau iklan ya, mau iklan di CNN, itu perusahaan besar sama perusahaan kecil budget 10% juga nggak kelihatan. Padahal perusahaan besar 1% aja sudah kelihatan kan. Terus dari sisi SDM, kalau perusahaan kecil mau gaji orang yang expert kan nggak mampu. Kalau perusahaan besar kan, wah dia unlimited kan. Terus dari sisi branding, networking, mereka juga jauh lebih canggih kan. Jadi kelemahan perusahaan kecil untuk menjadi besar itu, wah banyak sekali. Bagaimana Anda menghadapinya? Jadi
ya harus dengan semangat yang tinggi dan harus bekerja keras jauh melebihi mereka kan. Ya, jadi itu tantangannya. Bagaimana kecil itu tapi tetap kami bisa growth secara konsisten. Karena kami ingin mengejar supaya kami juga nggak terus kecil. Kecil kita bisa menjadi menengah kan kekuatannya sudah cukup kuat ya. Nah bagaimana yang menengah itu bisa terus bertumbuh, akhirnya bisa menjadi besar kan. Jadi memang butuh tantangan untuk bekerja jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang mungkin sudah besar. Nah biasanya kalau sudah besar itu kan udah mulai ya, orang kan ini kebanyakan kalau sudah besar atau kalau sudah nyaman itu kan di comfort zone dia. Ngapain susah-susah? Nah semuanya mau gampang, semuanya mau keluar biaya sehingga akhirnya cost-nya dia kan juga besar ya. Ini pastinya Jadi, semangat kerjanya ini luar biasa sekali ya. Kalau misalnya kita ada pepatah begitu ya, kalau misalnya di luar kerja keras, semangatnya luar biasa, itu di rumah pasti ada istri yang juga support banget ini. Oh pasti. Iya, kalau misalnya kita lihat sosial medianya Pak Hermanto ini, wah sayang istri banget nih Pak. Boleh ceritakan sedikit dong tips-tipsnya gitu menjaga keluarga yang mesra selalu, happy selalu, bagaimana itu Pak caranya? Ya, jadi kita harus bisa membagi waktu ya. Bagaimana kalau dalam bekerja kita all out di dalam pekerjaan, kita fokus. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, ya sudah kalau bisa jangan ngomong soal kerjaan ya. Ngomongnya jadi soal apa, benar-benar quality time ya. Ya ngomong soal anak, kita bersama-sama dengan anak, bagaimana melihat memberi kasih sayang, cinta kepada anak. Kita makan bersama, ngobrol-ngobrol. Nah, itu penting sekali ya karena waktu saya dengan anak, dengan istri kalau waktu di rumah itu kan tidak terlalu panjang ya. Karena bekerjanya kalau waktu saya masih married, setelah married itu kan bekerja bisa 12 sampai 14 jam ya. Jadi ketemu anak-anak itu paling cuma 1 jam aja itu pagi hari sebelum ke sekolah sama kalau pulang bisa 1 jaman, cuman begitu kan setiap harinya. Jadi dari sisi monoton ya, kehidupan saya monoton. Jadi yang dipikirkan bagaimana pekerjaan bagus dan kita bisa membagi waktu dengan anak-anak. Makanya kalau hari Minggu ya family time. Jadi kan nggak bisa, saya begitu mendengar olahraga golf misalnya, yang menyita demikian panjang gitu, saya ngomong, oh enggak lah, itu nggak cocok sama saya gitu ya. Jadi saya takut gitu, apalagi kalau mereka cerita, yuk kalau sudah golf, yuk akan lupa sama apapun gitu. Waduh, tambah menakutkan gitu nanti waktu saya gimana saya bisa bagi untuk pekerjaan dan juga untuk keluarga gitu. Iya, quality time dengan anak, dengan istri ini sangat penting ya Pak. Sangat penting. Ini juga menjadi support gitu ya kepada Bapak supaya bisa fokus kepada pekerjaannya Anda. Iya. Dan tentunya kalau misalnya kita tahu bonding dengan anak ataupun mendidik anak generasi yang ketiga nantinya itu juga sangat penting Pak. Apakah Anda juga bisa mengajari kita juga sharing bersama kita juga bagaimana Anda mendidik generasi ketiga? Jadi waktu anak-anak saya masih kecil, itu kita ajak ke perusahaan, kita tunjukin apa yang kita lakukan, kita ajak ngobrol-ngobrol. Jadi dari situ kan anak itu biasanya akan terus bertanya dan dia timbul kecintaan juga kepada dunia usaha ya. Jadi waktu anak-anak saya masih SD, SMP, kalau selalu ditanya, yuk nanti besar jadi apa? Pasti dia ngomong, saya mau jadi businesswoman. Kalau yang laki saya mau businessman gitu ya. Jadi itu saya nggak pernah ngarahin, saya selalu tanya, kamu besar nanti mau jadi apa? Selalu jawabannya begitu ya. Anaknya Pak Hermanto ada 4 ya Pak? 4. Kaki meja ya biasanya misalnya. Ya kan, kaki meja. Iya. Nah, bisnis apa saja yang dipegang sama mereka saat ini? Sekarang semua di operasional mereka semua yang pegang. Mulai dari muda sudah diposisikan di perusahaan Anda atau? Iya, jadi setelah lulus dari chemical engineering, anak saya yang satu dari chemistry, ada yang finance, ada yang computer science. Nah itu semua ada yang industri ya. Begitu masuk ya langsung dia kerja sudah. Nggak ada komplain Pak? Biasanya kan kalau anak muda kan, oh saya mau kerja enggak, yang... karena sudah tahu dia. Sudah tahu dan karena waktu sudah kuliah suka, pun, ya? yuk setelah lulus, nih sudah ada job yang nunggu kan. Oh gitu ya. Ada yang pernah kayak nggak mau pulang nggak? Mungkin kalau habis kuliah dari luar negeri gitu? Ya ada, dia ngomong, Pak saya kan honors nih ya, ini sama dosen saya suruh ngelanjutin ke S2, S3 dan semuanya free ya.
Jadi gimana Pak kalau mau nerusin? Oh enggak, you kan janji setelah lulus you mesti sudah harus kerja kan ya. Jadi kalau di pekerjaan, kalau you nanti ada yang nggak paham, nanti kita bisa hire konsultan. You di bidang mana yang perlu disupport. Nah dengan disupport oleh konsultan yang ahlinya, ya you sudah bisa berjalan itu. Itu sudah melebihi dari S2, S3 kalau kamu kuliah, nanti belum tentu yang you kuliah itu nggak bisa dipakai di usaha kan. Kalau ini sudah pasti. Jadi semuanya janji anak-anaknya ini ditagih gitu ya. Oke, kamu harus pulang ke Indonesia dan meneruskan bisnis saya gitu ya Pak. Kalau misalnya harapan Pak ke depannya, usaha Bapak ini kan sekarang sudah ada 8 subholding ya. Nah, ke depannya maunya seperti apa nih Pak? Jadi peringkat pertama, kedua, ketiga? Ya, tetap bagaimana kalau sudah masuk di satu bisnis ya, itu kan nggak bisa berhenti ya. Bagaimana bisnis itu harus bisa terus bertumbuh, berkembang, ya, nggak bisa berhenti kalau sudah masuk bisnis ya. Artinya kalau kita berhenti itu kan berarti stagnan ya. Setelah stagnan itu akan declining. Jadi kalau you nggak bertumbuh, you akan declining kan, turun kan. Aduh, kadang-kadang rumusnya cuma 2 aja ya. You kalau nggak naik ya you turun kan. Dengarnya agak stres ya Pak. Maksudnya nggak juga sih. Kayak kita nikmatin aja. Pak Hermanto nggak stres ya. Maksudnya kayak kayaknya harus lari terus, nggak boleh istirahat sebentar sejenak gitu. Nanti takutnya decline gitu kan. Nanti karyawan juga. bagaimana? Kalau istirahat sebentar, tapi habis itu larinya lebih kenceng lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Tapi kan dilihat dari masa pertumbuhan perusahaannya itu terus kan bertumbuh, naik. Jadi Pak Hermanto ini semangatnya konsisten, luar biasa ya. Saya lihat ini kinclong banget, skinnya glowing begitu ya Pak. Nah ini rahasianya bagaimana? Pakai produk sendiri Pakai produk sendiri. Ini kayaknya udah mulai jualan nih Pak. Tapi pasti pola hidupnya juga sehat ya Pak. Bagaimana Anda menjaga tubuh Anda, kesehatan Anda bagaimana seperti pola hidupnya? Saya yakin kalau kita mau bekerja dengan optimal, yang pertama kita harus jaga kesehatan kita ya. Jadi bagaimana olahraga minimum itu 5 kali dalam 1 minggu. Dan olahraga saya itu macam-macam. Saya nge-gym 2 kali, saya renang, saya ada cross trainer, ada rowing ya. Soalnya terus, tinggal di apartemen terus ini, juga semua yoga, ada. Iya, yoga. Jadi fleksibilitas. Jadi seluruh tubuh kita ini kita latih. Meditasi itu untuk melatih kita punya otak. Oke, itu sangat penting ya. Soalnya sekarang kan banyak stres, banyak tekanan hidup. Jadi banyak sekali kayaknya mentalnya itu kurang sehat Pak. Ya itu yang mindset tadi, yang stres itu yang harus dirubah ya. Jadi kalau ada tantangan, ada target yang tinggi, nah itu buat sebagai kayak satu semangat untuk bisa meraihnya gitu. Pokoknya jadi itu bukan stres. Ya. Kalau stres langsung dengerin podcastnya Pak Hermanto. Jadi langsung bisa lari lebih kencang. Stres itu ya kalau kalah judi ya. Terus mungkin ditinggal orang yang dicintai. Nah, kalau gitu itu benar-benar stres yang kita nggak mengharapkan ya. Itu benar-benar stres. Pak Hermanto biasanya hobinya apa aja, Pak? Saya hobinya kerja. Oh, hobinya kerja juga? Iya, jadi saya kalau lihat pameran mesin, saya lihat ke pabrik itu saya senang sekali saya. Apalagi lihat sesuatu yang mereka melakukan inovasi-inovasi di tempat-tempat kerja ya. Karena saya kan selalu minta kepada mereka untuk bertumbuhnya itu minimum itu di atas 30% setiap tahunnya. 30%, wow. Minimum itu ya, kalau 30 termasuk kecil ya. Itu target yang luar biasa juga ya Pak. Pantesan itu subscribernya YouTube Pak Hermanto selalu naik terus ya. Pak, kalau itu saya nggak pernah najetin. Nggak pernah ditargetin nih Pak? Saya nggak pernah najetin. Kalau itu kan saya cuma sharing aja, saya nggak peduli dengan subscribe atau followernya ya. Yang penting pokok saya sharing aja. Iya Pak. Bapak tadi waktu opening kita kan juga dengar Bapak juga mendirikan SMK ya. Nah itu kan salah satu kegiatan filantropisnya Pak Hermanto. Kenapa Anda ingin mendirikan SMK itu? Ya. Saya ingin berbagi mulai dari anak-anak masih remaja ya. Nah itu yang saya pilih kan anak-anak dari yatim piatu ya, atau yatim atau piatu yang mereka perlu support ya. Makanya saya dirikan SMK ini adalah sekolah kejuruan yang mana mereka akan belajar 50% akademis, nanti 50%-nya secara non-akademis. Nah, nanti pengusaha-pengusaha saya bisa minta sebagai dosen tamu ya. Nanti dari papanya Maggie juga bisa jadi dosen tamu. Nah, kalau semua ngajarkan ilmu-ilmunya,
kan begitu nanti siswa-siswi ini lulus, wah dia kan bisa jadi wirausaha yang hebat kan ya, Iya. yang mandiri maksud saya, Yang yang penting mandiri, jadi tidak tergantung dengan siapapun. Kami sudah ajarkan kiat-kiatnya berdasarkan dari masing-masing punya passion atau keinginan besoknya mau jadi apa. Nah itu yang kita support nantinya. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, kalau misalnya kita lihat Bapak sudah tinggal di apartemen termewah di Surabaya. Lalu kalau misalnya kita lihat Anda juga sudah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Istri, wah pokoknya semuanya sudah lengkap, anak juga sudah 4, cucu sudah 13. Sepertinya ini udah perfect banget begitu ya. Tapi apakah ada tujuan hidup yang masih belum tercapai Pak? Oh ya, makanya saya ingin menciptakan sejuta entrepreneur ya, terus berbagi. Nah, kalau kita melihat banyak anak-anak yang nantinya sukses, yang mereka bisa sharing ya, itu kan suatu kebahagiaan ya. Ini nanti akhir bulan ini saya juga ke Bali dengan 1.000 entrepreneur. Nah, 1.000 entrepreneur ini dari More Life ya. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang kami ajarkan tentang berbisnis direct selling. Nah, itu juga senang sekali saya kalau ketemu sama keluarga yang telah kehidupannya itu berubah ya. Mereka bisa nyekolahkan anak sekolah terbaik, bisa membeli impian-impiannya yang dulunya hanya menjadi impian tapi sekarang bisa tercapai semua. Nah, mereka bahagia, kami ketahui, wah saya sama istri semua kan bahagia ya kalau mengetahui hal seperti itu ya. Baik Pak, ini contoh yang sangat baik sekali. Semoga lebih banyak pengusaha yang bisa belajar dengan Pak Hermanto untuk membuka diri, untuk menginspirasi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Hermanto atas waktunya. Terima kasih ya.